Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Estin Fitri Cahyani, kelas 7 APIAUD. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Kisah-kisah Kiai Haji Ahmad Musa Kisah. Asal usul dan riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Musa Kisah. Kiai Haji Ahmad Musa Kisah lahir di Desa Kedawung, Kecamatan Patrang, Jember pada hari Ahad Manis tanggal 9 Agustus tahun 1948 dari pasangan keluarga sakinah Kiai Haji Ahmad Saha dengan Haji Fatimatus Zahra binti Kiai Haji Sadali. Sebagai anak yang bertugas menjaga adiknya, Muzaki kecil secara alamiah telah terdidik menjadi seorang pemimpin, paling tidak dalam mengayomi, sabar, mengalah, dan menyayangi adiknya yang lebih kecil. Tidak heran bila dalam diri Muzaki telah tertanam karakter kepemimpinan yang kelak dapat menjadi modal dasar untuk kepemimpinan umat. Kisah pertemuan Kiai Haji Ahmad Saha dengan Kiai Haji Fatimatus Zahra terjadi ketika beliau masih nyantri di pesantren Al-Wafa Tempurrejo. Saat itu beliau sering ikut temannya yang bernama Muhammad Mukrob ke Kedawung. Di sana beliau sempat berkenalan dengan Haji Sadali, satu-satunya kiai saat itu mengasuh musola tempat beberapa orang mengajar agama dan membaca Al-Quran. Di lain pihak, Kiai Haji Sadali sangat kagum dan simpati terhadap akhlak dan kecerdasan tamunya. Diam-diam di dalam hati Kiai Haji Sadali berdoa, "Ya Allah, andai anak ini mau menjadi menantuku, tentu perjuanganku mencerdaskan masyarakat dan mengembangkan ajaran Islam di sini akan semakin mudah." Singkat cerita, doa beliau dipenuhi Allah, maka dalam usia 33 tahun Ahmad Saha dinikahkan dengan putri sulung beliau yang bernama Jum'ati atau Haji Siti Fatimatus Zahra yang waktu itu masih berusia 13 tahun. Kira-kira 1 tahun setelah pernikahan itu, Kiai Haji Sadali wafat dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan seorang istri, Ma'ani atau Hajah Nyai Sadali, dan 3 orang anak. Jum'ati umur 14 tahun, istri Kiai Haji Ahmad Saha, Nadifa umur 11 tahun, dan Yazid umur 9 tahun. Sejak itu posisi Kiai Haji Sadali mengasuh musola digantikan dengan Kiai Haji Ahmad Saha. Kiai Haji Ahmad Saha sendiri diakui banyak orang sebagai seorang ulama yang waro atau tawaduk, aloma, dan zuhud di zamannya. Beliau pernah nyantri dan berguru pada wali Allah Kiai Haji Ali Wafa di Pondok Pesantren Al-Wafa Tempurrejo, Jember selama 23 tahun. Kendati Kiai Haji Ahmad Saha termasuk tokoh warosihuna fi ilmi, punya banyak kejayaan dan telah mencapai makom spiritual tingkat tinggi. Karena itu Kiai Haji Ahmad Saha sangat serius mempersiapkan putra-putranya kelak menjadi seorang mulia dan berguna. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau selalu melibatkan putra-putranya dalam setiap doanya. Bahkan sejak 2 bulan istrinya mengandung calon putra keduanya kelak diberi nama Muzaki. Kiai Haji Ahmad Saha tidak pernah telat menghatamkan Nurul Burhan tiap subuh, dan khusus tiap malam Jumat beliau menyembelih ayam untuk zikiran manakib bersama para tetangganya. Padahal waktu itu ekonominya beliau saat memprihatinkan. Atas keistiqomahannya mengamalkan zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, Kiai Haji Ahmad Saha menurut cerita Ustadz Abdul Jailani pernah ditangani oleh Rijalul Ghaib yang merupakan salah satu guru spiritualnya. Sang guru berujar, "Saha melihat dari Madura ada sinar yang sangat terang dan menyilaukan di sini. Setelah saya cari, ternyata sinar itu berasal dari majelis zikir manakib yang kamu baca bersama tetanggamu untuk calon putramu Muzaki yang masih dalam kandungan." Dalam legenda Madura, nama asli dari Rijalul Ghaib itu adalah Sultan Abdurrahman, cucu dari Bindere Saud yang sejak kecil menghilang. Sedangkan Bindere Saud sendiri adalah Raja Sumenep yang bergelar Tumenggung Tirtonegoro yang berkuasa pada tahun 1750-an. Ketika Muzaki masih berumur 1 tahun, konon abah dan uminya
sering bermimpi yang aneh-aneh seperti ditentukan oleh Kiai Haji Rifai Iksan. Sekarang beliau adalah Ketua Koordinator Manaqib Al-Qadiri dan sebagai Kepala Sekolah SMK Al-Qadiri. Selanjutnya yaitu riwayat pendidikan Kiai Ahmad Muzakisah. Kiai Haji Ahmad Muzakisah sekolah di SDN Kademangan. Setelah itu mondok setahun di Gontor. Muzaki pulang dan langsung mendatangi ke Madrasah Sanawiyah 2 Jember. Setelah tamat, Muzaki lagi-lagi menimba ilmu di pesantren, yaitu di Darul Ulum Peterongan Jombang. Setelah setahun berguru Kiai Haji Musna'in Romli di Peterongan, Muzaki pulang lagi ke Jember dan langsung mondok di pesantren Al-Fatah Jember, berguru pada Kiai Haji Taufir Salam sampai sekolah di SPIN dan melanjutkan kuliah di IAIN Sunan Ampel Jember. Menelisik silsilahnya, Kiai Haji Ahmad Muzakisah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah menyebutkan pemuda yang handal adalah mereka yang berani mengatakan inilah aku, bukan yang mengatakan aku anak fulan cucu si fulan. Pandangan tersebut relevan dan tuntunan Al-Quran yang menegaskan bahwa sesungguhnya posisi yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara mereka. Selanjutnya, melanglang buana memantapkan jati diri. Seakan sudah diatur sebelumnya, setelah kurang lebih 2 tahun keluar dari pesantren Al-Fatah Talangsari Jember, Kiai Muzaki pada tahun 1970 menikah dengan Kiai Haji Nur Fadilah binti Haji Fatur Rahman dan tinggal bersama di Gebang Poreng, Kecamatan Patrang, Jember. Tidak jauh dari tempat di mana dulu abahnya Kiai Haji Ahmad Saha pernah menetap dan menyebarkan agama Islam. Berguru pada Rijalul Ghaib. Setelah malang melintang menelusuri berbagai lorong kampung ilmu dan menyerap berbagai barokah pada para pendekar hikmah di hamparan dan sudut bumi Madura, puncaknya sampailah Kiai Muzaki pada salah seorang maha guru di bidang spiritual dan hikmah yang tak lain adalah guru dari abahnya sendiri yang dulu pernah datang ke Kedawung karena melihat dari Madura ada sinar yang sangat terang dan menyilaukan yang ternyata berasal dari majelis zikir manaqib yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Saha bersama para tetangga dan dirinya yang waktu itu masih berada dalam kandungan ibunya. Beliau tak lain adalah sang maestro Sultan Abdurrahman cucu Bindara Saud yang menghilang sejak bayi. Selanjutnya bertapa di Gua Payudan Madura. Salah satu tahapan tempaan spiritual yang dibebankan oleh sang maha guru Sultan Abdurrahman atas Kiai Muzaki adalah bertapa atau khalwat di Gua Payudan yang terletak di Desa Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumeneb, Madura. Konon di gua tersebut dulu para pencinta Allah seringkali khalwat memadu kasih. Menurut Kiai Haji Muzaki, Sultan Abdurrahman menjelaskan bahwa tahap ini dimaksudkan sebagai penghodokan nafsani dan peragian sukmawi guna melatih anasir batin agar si pertapa dapat mengantarkan dirinya pada posisi fana sebagai sarana utama terjadinya proses sambung rasa dan kontak emosi dengan al-mahbub. Selain itu, proses ini juga dimaksudkan sebagai proses penyerapan sifat-sifat ketuhanan dalam diri manusia. Berpuasa selama 4 tahun berturut-turut. Setelah diizinkan pulang dari pertapaannya, riyadhah dan mujahadah Kiai Muzaki untuk menempa dirinya, bahkan Kiai Muzaki untuk menempa dirinya bukan berarti telah selesai. Sebagai proses pembengkelan terakhir guna menservis cucu cadang batin muridnya, Rijalul Ghaib memerintahkan satu tugas lagi pada Kiai Muzaki, yakni berpuasa selama 4 tahun berturut-turut dengan mencukupkan sebuah pisang untuk berbuka dan sahur. Dari makalah di atas saya dapat menyimpulkan bahwa lahir pada Kiai Haji Ahmad Muzakisah lahir pada 8 September 1948 di Desa Kedawung, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kiai Haji Ahmad Muzakisah adalah putra Kiai Haji Ahmad Saha, penghulu Angsal Bondowoso dan Haji Siti Fatimah
Az-Zahra asal Jember. Setelah menamatkan pendidikan formalnya, Muzaki muda sempat mengenyam perguruan tinggi di YIN Sunan Ampel hingga 2 semester. Selanjutnya dia menimba ilmu secara non-formal di beberapa pesantren di wilayah Jawa Timur. Selama bertahun-tahun Muzaki muda ditempa sejumlah kiai dari satu pesantren ke pesantren lain. Dari usia 26, berbekal ilmu yang dimiliki, Muzaki bersama sahabatnya Ahmad Zailani membangun pondok pesantren bernama Al-Qadiri yang berdiri pada 6 Juni 74 hingga saat ini terdapat sekitar 2065 santri putra dan putri. Sekian makalah tentang kisah Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Wassalamualaikum.